Puji Tuhan, Salam. Selamat malam, salam sejahtera, bahagia kiranya memenuhi setiap perhimpunan ibadah kita, baik yang di Pastori maupun di Serang, Cilegon, di Perumnas, di BCA, di mana saja kita berada. Juga saya tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan teristimewa pemuda remaja yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live stream, video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Selanjutnya, kita berdoa dan memohon kepada Tuhan supaya kiranya Tuhan membukakan firman-Nya bagi kita, sehingga kita boleh merasakan lawatan dan berkat Tuhan atas kehidupan kita di hari-hari terakhir ini. Segera saja kita menyambut firman penggembalaan untuk ibadah pemuda remaja tentang studi Yusuf. Tentang studi Yusuf, Kejadian 41 ayat 50 sampai dengan ayat 52. Demikian firman Tuhan. Ya. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam Dion. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Puji Tuhan. Sebelum datang 7 tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki. Yang sulung bernama Manasye, anak yang kedua bernama Efraim. Puji Tuhan. Selanjutnya kita akan memperhatikan arti rohani nama kedua anak laki-laki Yusuf tersebut. Dimulai dari yang sulung, yakni Manasye. Adapun arti rohani kedua anak laki-laki tersebut dimulai dari anak sulung, yakni Manasye. Manasye artinya Yusuf lupa sama sekali terhadap 2 perkara. Manasye artinya Yusuf lupa sama sekali terhadap 2 perkara, yakni 1. Yusuf lupa kepada kesukarannya, 2. Yusuf lupa kepada rumah bapaknya. Amin. Jadi saya ulangi, Manasye artinya Yusuf lupa sama sekali terhadap 2 perkara, yakni 1. Yusuf lupa kepada kesukarannya, 2. Yusuf lupa kepada rumah bapaknya. Kita masih berada pada kesukaran Yusuf yang dibagi dalam 3 fase. Kita masih berada pada kesukaran Yusuf yang dibagi dalam 3 fase. Fase yang pertama, Yusuf tinggal bersama-sama dengan saudara-saudaranya, Kejadian 37. Yang kedua, Yusuf berada di rumah Potifar, Kejadian 39. Ya. Fase yang ketiga, Yusuf berada di penjara. Ya. Yusuf berada di dalam penjara, Kejadian 40. Namun kita masih memperhatikan fase yang kedua, Yusuf berada di rumah Potifar. Yusuf di rumah Potifar, Kejadian 39 ayat 8 sampai dengan ayat 9. Kejadian 39 ayat 8 sampai dengan 9. Demikian firman Tuhan. Ya. Yusuf di rumah Potifar. Ya. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Puji Tuhan. Singkatnya, Yusuf menolak untuk tidur dengan istri Potifar. Singkatnya, Yusuf menolak untuk tidur dengan istri Potifar, menunjukkan bahwa Yusuf dalam 2 hal. 1, setia memikul tanggung jawab yang dipercayakan kepada dia. 1, setia memikul tanggung jawab yang dipercayakan kepada dia. Sebab pada ayat 8 Yusuf berkata, dengan bantuanku tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Puji Tuhan. 2, hidup suci dan takut akan Tuhan.
Jadi Yusuf menolak untuk tidur dengan istri Potifar menunjukkan bahwa Yusuf satu, setia memikul tanggung jawab yang dipercayakan kepada dia. Dua, hidup suci dan takut akan Tuhan. Seperti pengakuan Yusuf sendiri pada ayat 9, seperti pengakuan Yusuf pada ayat 9, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Puji Tuhan. Saudara, pada minggu yang lalu kita telah dilawat dan diberkati oleh Tuhan tentang setia memikul tanggung jawab yang dipercayakan. Tentang Yusuf setia memikul tanggung jawab yang dipercayakan kepada dia. Hal itu, perkara itu mungkin masih jelas dalam ingatan kita masing-masing, dan kiranya apa yang telah kita terima dari Tuhan merupakan lawatan dan berkat rohani bagi kita masing-masing. Amin. Dan sekarang kita akan melihat tentang hidup suci dan takut akan Tuhan. Hidup suci dan takut akan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, menunjukkan bahwa Yusuf tidak berani melakukan kejahatan yang besar. Ya, kalau seseorang hidup suci berarti tidak berani melakukan kejahatan yang besar. Puji Tuhan, kenajisan, perzinahan, percabulan, dan perselingkuhan adalah suatu kejahatan yang besar. Dengan kata lain, berdosa langsung terhadap Allah adalah suatu kejahatan yang besar. Dengan kata lain, berdosa langsung terhadap Allah. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, biarlah kiranya kita pemuda remaja, saudaraku, kehidupan kita semua hidup dalam kekudusan, berarti takut akan Tuhan. Haleluya. Dengan takut akan Tuhan, kita menjaga kekudusan kita di hadapan Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 13. Kita awali dari 1 Korintus 6 ayat 13. 1 Korintus 6 ayat yang ke-13, silakan. Demikian firman Tuhan. Nasihat terhadap percabulan. Ya. Makanan adalah untuk perut, Ya. dan perut untuk makanan. Puji Tuhan. Terus? Tetapi keduanya akan dibinasakan Allah. Ya. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, Ya. melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Puji Tuhan. Perlu untuk diketahui, ya, yang pertama, makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Amin. Amin. Ya, perlu untuk diketahui, yang pertama, makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Namun pada akhirnya kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Namun pada akhirnya kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Puji Tuhan. Haleluya. Artinya kalau dibinasakan Allah, artinya segala perkara lahiriah atau perkara di bawah di dunia ini suatu kali nanti akan berlalu. Dengan kata lain, tidak tinggal tetap. Satu kali nanti akan berlalu. Dengan kata lain, tidak tinggal tetap, tidak kekal. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Itu arti dibinasakan. Tidak tinggal tetap, tidak kekal. Suatu kali nanti akan berlalu. Saudara, langit yang pertama dan bumi yang pertama pun akan berlalu, dan laut pun tidak ada lagi, sesuai dengan Wahyu 21 ayat 1. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Berkaitan dengan itulah sejenak kita membaca 1 Petrus 1 ayat 24. 1 Petrus 1 ayat 24 dan 25. Demikian firman Tuhan. Ya. Kekudusan dan kasih persaudaraan. Ya, kekudusan. Puji Tuhan. Terus? Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput. Ya. Dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Ya. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Terus? Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Terus? Inilah firman yang disampaikan Injil Ya. kepada kamu. Saudara, semua yang hidup adalah
seperti rumput. Semua yang hidup adalah seperti rumput. Kemudian segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Tetapi pada akhirnya rumput menjadi kering, maka bunga gugur. Kemuliaannya juga gugur. Amin. Tetapi firman Tuhan Allah tetap untuk selama-lamanya. Tetapi firman Tuhan Allah yang maha suci dan maha mulia tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kita. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kita. Kalau berbicara tentang Injil, jelas itu menunjuk Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Amin. Puji Tuhan. Saudara, Injil Matius menunjuk kemuliaan dan keagungan Yesus sebagai Raja. Injil Markus, strip yang kedua, Injil Markus menunjuk kebangkitan Yesus sebagai hamba. Strip yang ketiga, Injil Lukas menunjuk sengsara Yesus sebagai manusia. Strip yang keempat, Injil Yohanes menunjuk keadilan dan kebenaran Yesus sebagai anak Allah. Puji Tuhan. Saudara, tadi Injil Yohanes sama dengan anak Allah. Puji Tuhan. Namun pada akhirnya turun ke bumi menjadi manusia, sama dengan Injil Lukas. Sebenarnya bertolak belakang. Amin, saudaraku. Kemudian juga sebagai raja. Injil Matius sebagai raja bertolak belakang dengan Injil Markus sebagai hamba. Puji Tuhan. Bertolak belakang dengan kedudukan daripada Injil Markus sebagai hamba. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Karena berkedudukan sebagai hamba. Bertolak belakang dengan Injil Markus karena berkedudukan sebagai hamba. Jadi anak Allah turun ke bumi menjadi manusia, Injil Lukas. Kemudian sebagai dalam Injil Matius sebagai raja, bertolak belakang dengan Injil Markus karena berkedudukan sebagai hamba. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Singkatnya, kesimpulan dari 4 Injil ini adalah firman yang disampaikan Injil kepada kita ialah salib Kristus. Kesimpulannya, firman yang disampaikan Injil kepada kita ialah salib Kristus. Amin. Berarti untuk memperoleh hidup kekal, saudaraku, untuk memperoleh hidup kekal, hidup untuk selama-lamanya seperti firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya, belajarlah untuk menghormati dan menghargai kasih karunia Tuhan yang limpah, yaitu salib Kristus. Berarti, saudaraku, untuk memperoleh hidup yang kekal, yaitu hidup untuk selama-lamanya, sama seperti firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya, belajarlah untuk menghormati, belajarlah untuk menghargai kasih karunia Tuhan yang limpah itu loh, yaitu salib Kristus. Amin. Puji Tuhan. Itulah firman yang disampaikan Injil kepada kita supaya kita hidup untuk selama-lamanya. Sebab dari Alfa, sebab Tuhan itu Alfa dan Omega. Tetapi dari Alfa untuk sampai kepada Omega, jembatannya adalah salib. Di tengah-tengah sebagai jembatannya adalah salib. Puji Tuhan. Dari awal sampai akhir jembatannya adalah salib. Sesuai dengan Wahyu 1 ayat 17 sampai dengan ayat 18. Demikian halnya di dalam Wahyu 21 ayat 6, Yesus adalah Alfa dan Omega. Dialah firman Allah yang hidup. Jadi terkait dengan salib juga. Firman Allah yang hidup, Alfa dan Omega. Yesus adalah Alfa dan Omega. Dialah firman Allah yang hidup. Terkait dengan salib untuk memperoleh hidup yang kekal. Amin, saudaraku. Kemudian dalam Filipi pasal 3 ayat 18. Baca lagi Filipi pasal 3 ayat 18.
Filipi 3 ayat 18 baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Nasihat-nasihat kepada jemaat. Ya, boleh baca dulu ayat 17. Saudara-saudara, Ya. ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka Ya. yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Puji Tuhan. Saudaraku, itu bisa kita temukan di dalam ayat Filipi 3 ayat 17 ini, bisa ditemukan di dalam 1 Korintus 4 ayat 16, 1 Korintus 4, 1 Korintus 11 ayat 1. Betul-betul Rasul Paulus melayani di dalam penderitaan yang penuh, banyak menanggung penderitaan, banyak mengalami sengsara salib, aniaya karena firman Tuhan. Nah, inilah yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Puji Tuhan, perhatikan. Saudara-saudara, ikutlah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladan bagimu. Biarlah kita mengikuti teladan daripada Rasul Paulus. Tentu Rasul Paulus mengatakan hal itu kepada jemaat di Filipi tentu punya maksud yang mulia, yaitu secara khusus pada ayat 18. Perhatikan baik-baik. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan tadi sebab pula. jembatannya Alfa dan Omega, jembatannya salib, bukan? Amin. Amin, saudaraku. Amin. Mari kita ikuti teladan Rasul Paulus, setia memikul salib Kristus, rela menanggung penderitaan, sengsara salib, aniaya karena firman. Ayat 18. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Sambil menangis. Banyak orang yang hidup sebagai seterus. Banyak orang yang hidup sebagai seterus salib Kristus. Oleh karena itulah Rasul Paulus seringkali menangis. Ya, seringkali menangis melihat keadaan atau situasi semacam itu. Kalau melihat pelayanan tetapi menjadi seterus salib, seringkali Rasul Paulus menangis melihat keadaan pelayanan semacam itu. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, di awal-awal pelayanan seringkali hati saya hancur disertai dengan kesedihan yang dalam di dalam hati saya melihat hal yang semacam itu juga. Puji Tuhan. Haleluya. Manakala saya melihat pelayanan dengan pelayanan itu menjadi seterus salib, hati saya seringkali hancur dan disertai dengan kesedihan yang mendalam. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, saudara, ya, yang pertama, apabila pelayan itu sibuk membicarakan hal-hal yang lahiriah, perkara-perkara di dunia atau perkara di bumi ini, kemudian sibuk membicarakan uang, harta, dan kekayaan. Puji Tuhan. Haleluya. Amin, saudaraku. Itu benar. Kalau pelayanan itu sibuk membicarakan hal-hal yang lahiriah, perkara-perkara di dunia di bawah ini, kemudian sibuk menceritakan uang, harta, kekayaan, kedudukan, jabatan, hati saya hancur. Sungguh, bukan saya sok supaya terlihat ikut-ikutan seperti Rasul Paulus. Puji Tuhan. Sebetulnya pelayanan yang semacam itu disebut dengan firman yang ditambahkan. Sebetulnya pelayanan yang semacam itu disebut juga dengan firman yang ditambahkan. Kemudian yang kedua, apabila pelayanan itu sibuk dengan demonstrasi di dalam hal kesembuhan, di dalam mukjizat, mengadakan mukjizat kesembuhan, tetapi mengabaikan salib Kristus, dengan kata lain mengabaikan kehendak Allah. Puji Tuhan. Pelayanan semacam ini disebut dengan firman yang dikurangkan. Amin, saudaraku. Firman yang dikurangkan. Saudara, dahulu waktu saya masih pengerja di sebuah gereja di Banyuwangi, satu kali pernah saya memasuki suatu gereja, ya tidak perlu saya sebut nama gereja itu, dan melihat hal-hal yang demikian, secara otomatis hati saya seketika itu juga hancur, disertai dengan kesedihan yang sangat mendalam sekali. Puji Tuhan, hati saya hancur dan sedih sambil menahan air mata. Puji Tuhan. Ya, saya kaget sekali melihat
perkara-perkara seperti itu. Puji Tuhan. Dan itulah yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Ayat 19. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Terus Tuhan mereka ialah perut mereka. ya, Kemuliaan mereka ialah aib mereka. ya, Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara puji duniawi. Tuhan. Akibat mengabaikan salib atau kehendak Allah ialah, puji Tuhan, tadi mereka menjadi seteru salib atau mengabaikan salib, itulah kehendak Allah. Akibatnya, puji Tuhan, akibatnya ialah kebinasaan. Akibatnya ialah kebinasaan. Puji Tuhan. Akibatnya ialah kebinasaan. Berarti tidak memperoleh hidup kekal. Dengan kata lain, tidak tinggal tetap selama-lamanya. Puji Tuhan, itu yang dimaksud dengan kebinasaan. Tidak memperoleh hidup kekal. Dengan kata lain, tidak tinggal tetap selama-lamanya. Tidak tinggal tetap selama-lamanya. Mengapa mereka menjadi, pertanyaannya, mengapa mereka menjadi seteru salib atau mengabaikan salib? Jawabnya ada 3. A. Tuhan mereka ialah perut mereka. B. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. C. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara dunia. Perkara duniawi, bukan perkara di atas. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Roma 16 ayat 17 maksud saya, ulangi dulu. Roma 16 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi aku menasihatkan kamu, Ya. saudara-saudara, Puji Tuhan. Terus supaya kamu waspada terhadap mereka. ya, waspada terhadap mereka, yaitu hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, tetapi yang menjadi seteru salib. Waspada terhadap mereka. Mengapa waspada? Mengapa hamba-hamba Tuhan yang menjadi seteru salib harus diwaspadai? Baca terus. Yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, Ya. menimbulkan perpecahan Iya. dan godaan. Terus? Sebab itu hindarilah mereka. Puji Tuhan. Jadi saudara, nasihat Rasul Paulus terhadap sidang jemaat di Roma supaya waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang benar, yaitu hamba-hamba Tuhan yang menjadi seteru salib, yang mempertuhankan perut mereka tadi. Amin, saudaraku. Dan kemuliaan mereka juga adalah aib mereka. Mengapa demikian? Karena hal itu menimbulkan perpecahan dan godaan. Karena hal itu menimbulkan perpecahan dan menimbulkan perpecahan di antara tubuh Kristus, dan juga itu juga merupakan godaan. Itu juga merupakan jerat. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sementara dari Alfa untuk sampai kepada Omega, jembatannya, jembatan pemersatu adalah salib. Tetapi kalau menjadi seteru salib, saudaraku, kalau hamba Tuhan menjadi seteru salib, itu pelayanan semacam itu harus dihindari. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Harus dihindari. Karena hal itu menimbulkan perpecahan di antara tubuh Kristus, dan itu juga merupakan godaan ataupun jerat. Hal itu harus dihindari. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Lalu ayat 18. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, Ya. tetapi melayani perut mereka sendiri. Iya, terus. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk Terus. dan bahasa mereka yang manis, Ya. mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Puji Tuhan. Jadi sebenarnya hamba-hamba Tuhan yang menjadi seteru salib tadi, sebetulnya mereka itu tidak melayani Kristus, tetapi melayani perut mereka yang adalah Tuhan mereka. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kemudian ciri pelayanan mereka. Strip pertama, kata-kata mereka muluk-muluk atau berlebihan. Ya, kata-kata mereka muluk-muluk atau berlebihan. Contohnya, mengatakan atau menyampaikan bahwa kebangkitan mereka itu sedang berlangsung, sementara mereka sendiri belum satu dengan kematian Yesus Kristus. Sementara mereka sendiri belum menyatu dengan kematian Yesus Kristus, atau masih menuruti keinginan-keinginan daging.
Puji Tuhan, atau keinginan-keinginan daging belum dimatikan. Nah, inilah bahasa kata-kata yang muluk-muluk. Amin, saudaraku. Kemudian strip yang kedua, bahasa atau ungkapan mereka itu manis didengar telinga. Yang kedua, strip yang kedua adalah bahasa atau ungkapan yang keluar dari mulut mereka itu manis didengar oleh telinga. Puji Tuhan, mereka tidak sibuk menceritakan tentang salib yang kasar, sebab tidak manis didengar oleh telinga. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ada banyak hamba-hamba Tuhan memilih dengan cara pelayanan yang demikian. Sebenarnya mereka itu tidak melayani Kristus, melainkan perut mereka yang adalah Tuhan mereka. Percayalah, jangan mau tertipu. Percaya kepada firman Tuhan. Itulah firman yang disampaikan Injil kepada kita semua. Jangan terkecoh dengan model pelayanan seperti itu. Puji Tuhan, sekalipun saudaraku tadi dengan bahasa, dengan ungkapan yang muluk-muluk, ataupun bahasa yang manis-manis didengar, jangan terkecoh. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Matius 6 ayat 25. Matius 6 ayat 25. Puji Tuhan. Matius 6 ayat 25, baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Hal kekhawatiran. Puji Tuhan, terus. Karena itu aku berkata kepadamu, Ya. janganlah khawatir akan hidupmu, Ya. akan apa yang hendak kamu makan atau minum, Ya. dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, Tubuh akan apa yang hendak kamu pakai. terkait dengan pakaian. Kalau tubuh terkait pakaian, kalau hidup terkait dengan makanan. Terus. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, Iya. dan tubuh itu lebih Iya. penting daripada pakaian? Puji Tuhan. Jangan khawatir akan hidup kita masing-masing. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan, jangan khawatir akan hidup kita masing-masing. Sebab hidup ini lebih penting dari makanan. Jadi jangan kita melayani Tuhan karena perut. Memang tubuh untuk perut, makanan untuk perut, sebaliknya perut untuk makanan, tetapi kedua-keduanya akan dibinasakan. Oleh sebab itu, jangan khawatir akan hidup kita masing-masing. Sebab hidup kekal lebih berharga, lebih penting dari soal makanan. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Belajarlah untuk mengerti akan hal itu. Jangan menjadi seteru salib dengan bahasa yang muluk-muluk. Jangan menjadi seteru salib dengan ungkapan yang manis-manis. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Kita kembali membaca 1 Korintus 6. 1 Korintus 6 tadi ayat 13. 1 Korintus 6 ayat 13. Puji Tuhan. Baca lagi. Demikian firman Tuhan. Ya. Makanan adalah untuk perut, Ya. dan perut untuk makanan. Terus. Tetapi kedua-duanya Ya. akan dibinasakan Allah. Amin. Amin. Jadi makanan, saudaraku, untuk perut, memang itu sepatutnya. Sebaliknya perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Puji Tuhan, segala perkara lahiriah, perkara di bawah di dunia ini, satu kali nanti akan berlalu. Langit bumi akan berlalu, laut pun tidak akan ada lagi, tidak tinggal tetap. Tapi firman-Nya tinggal tetap. Amin, saudaraku. Amin. Itulah firman yang disampaikan Injil. Belajar menghormati, menghargai kasih dan kemurahan. Itulah salib Kristus. Kiranya dapat dipahami. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian baca. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, Iya. melainkan untuk Tuhan, Iya. dan Tuhan untuk tubuh. Puji Tuhan. Yang kedua, tadi yang pertama, perut untuk makanan dan makanan untuk perut. Sekarang yang kedua, tubuh untuk Tuhan. Yang kedua, tubuh untuk Tuhan dan
Tuhan untuk tubuh. Puji Tuhan. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan. Dan Tuhan untuk tubuh, untuk kita. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Jadi tubuh bukanlah untuk percabulan, bukanlah untuk perjinahan, bukanlah untuk kenajisan dan perselingkuhan tadi, melainkan untuk Tuhan. Sebaliknya, Tuhan untuk kita. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi tubuh ini bagaikan tubuh dengan kepala, saling terkait satu dengan yang lain. Memang Kristus adalah kepala dari sidang jemaat, sedangkan sidang jemaat adalah tubuhnya, yang adalah tubuhnya. Sidang jemaat adalah tubuhnya. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin. Kemudian ayat 14-15. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Puji Tuhan. Suasana kebangkitan dihargai. Terus 15. Tidak tahukah kamu Ya. bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Iya, tubuh Kristus. Terus. Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Ya. Sekali-kali tidak. Puji Tuhan. Jangan sia-siakan kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Amin. Jangan sia-siakan kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Sama dengan strip pertama, jangan sia-siakan ibadah ini. Strip yang kedua, jangan sia-siakan pelayanan. Strip yang ketiga, jangan sia-siakan kekudusan Allah. Strip yang keempat, jangan sia-siakan kegiatan roh dengan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Itu persamaannya. Dapat dipahami? Mengapa harus demikian? Sebab Allah tidak rela kita hidup dalam percabulan atau kenajisan. Kalau Yesus telah dibangkitkan dari antara orang mati, maka hal yang sama juga akan kita alami di hadapan Tuhan. Sebab itu Allah tidak rela kita hidup dalam percabulan. Allah tidak rela kita hidup di dalam kenajisannya. Puji Tuhan, sebagaimana di sini dikatakan, tubuhmu adalah anggota Kristus. Akan kuambillah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan. Jawabnya sekali-kali tidak, tanda seru. Ini berbicara tanda seru menuju ketegasan. Sekali-kali tidak. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Berarti Yusuf ini sangat menyadari betul bahwa tubuh Kristus itu begitu mulia dan indah. Dia menyadari betul bahwa tubuh untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Dia menyadari betul. Apakah kita mau belajar seperti pribadi Yusuf? Menyadari bahwa hidupnya untuk Tuhan dan Tuhan untuk hidupnya. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Saudaraku, tidak sedikit kehidupan orang Kristen, teramat lebih pemuda remaja, jatuh dalam pergaulan bebas, jatuh dalam percabulan, perjinahan dan kenajisannya. Tetapi kita harus mengerti rencana Allah dalam kehidupan kita. Seperti Yusuf betul-betul sangat mengerti rencana Allah dalam hidupnya. Sehingga pada akhirnya kalau kita perhatikan nanti, bahwasanya Yusuf akan dipakai Tuhan untuk kelangsungan hidup dunia ini. Puji Tuhan, perjalanan rohani dari gereja Tuhan akan berakhir dalam satu titik. Itulah pesta nikah anak domba. Dan kelak kita akan berada dalam perjamuan kawin anak domba, menjadi tubuh mempelai. Maka untuk menjadi mempelai Tuhan, mau tidak mau, gereja Tuhan
harus menerima pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel yang membawa, memimpin, menggiring kehidupan rohani kita untuk masuk dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna menjadi tubuh mempelai, kelak berada dalam perjamuan kawin anak domba. Sebab memang itu sasaran akhir dari perjalanan rohani kita di atas muka bumi ini. Jadi Yusuf mengerti rencana Allah, dan kita juga harus belajar untuk menjadi Yusuf-Yusuf di akhir zaman ini, mengerti rencana Allah. Jangan hidup sesuka hati. Tubuh untuk Tuhan, Tuhan untuk tubuh. Tuhan sekali-kali tidak rela membiarkan tubuhnya dikuasai oleh roh kenajisan, dikuasai oleh percabulan yang sedang marak melanda seantero dunia ini. Tidak hanya melanda orang yang cakap, tapi juga melanda orang yang miskin dan jelek orang rupa. Tidak pandang bulu. Kiranya dapat dipahami dengan baik, supaya kita jangan lagi bermain-main dalam mengikuti Tuhan. Amen. Tubuh untuk Tuhan, Tuhan untuk tubuh. Amen. Puji Tuhan. Ayat 16-17. Atau tidak tahukah kamu Ya. bahwa siapa yang mengikat dirinya pada perempuan cabul Ya. menjadi satu tubuh dengan dia? Ya. Terus? Sebab demikianlah kata Nas, Iya. keduanya akan menjadi satu daging. Adam dan Hawa. Kejadian 2 ayat 24. Terus? Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan Ya. menjadi satu roh dengan Puji dia. Tuhan. Perlu untuk diketahui, istri pertama mengikatkan diri dengan perempuan cabul menjadi satu daging dengan dia. Menjadi satu daging dengan dia. Strip yang kedua, mengikatkan diri pada Tuhan menjadi satu roh dengan Tuhan. Menjadi satu roh dengan Tuhan. Berarti kalau hidup tubuh kita ini menjadi kediaman Allah, menjadi bait Allah, berarti menjadi tempatnya roh Allah berdiam di dalam diri kita masing-masing. Dapat dipahami, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 18. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Nah, Setiap dosa lain yang dilakukan manusia iya, terjadi di luar dirinya. terjadi di luar dirinya. Contoh hidup di bawah hukum Taurat, merangsang dosa dan menginginkan yang baik, tetapi dosa yang dia lakukan, puji Tuhan, terjadi di luar dirinya. Terus? Tetapi orang yang melakukan percabulan Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap Iya. dirinya sendiri. Puji Tuhan, oleh sebab itu mari kita berjuang untuk menjauhkan diri atau menyingkir dari percabulan. Amin. Menyingkir dari percabulan. Amin. Bukankah Tuhan asingkan kita supaya diutus kepada bangsa kafir dan bangsa Yahudi? Buktinya apa? Kita ada di tengah ibadah ini. Itu tanda bahwa kita diasingkan dari dunia ini. Menyingkirlah dari percabulan, menyingkirlah dari roh kenajisan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Mengapa demikian? Strip pertama, sebab setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Contoh, kalau seseorang berada di bawah hukum Taurat, saudaraku, dia menginginkan sesuatu yang baik, tapi justru dosa yang berkuasa dalam dirinya. Karena hukum Taurat itu merangsang dosa. Dalam hukum Taurat itu 10 hukum tertulis di dalam 2 loh batu. Di situ terdapat kata 9 kali kata jangan. Tetapi justru dengan kata jangan ini bangsa Israel berbuat dosa. Dapat dipahami, saudaraku? Strip yang kedua, tetapi percabulan, roh kenajisan, tetapi percabulan atau hidup di dalam roh kenajisan berdosa terhadap dirinya sendiri. Berdosa terhadap dirinya sendiri. Puji Tuhan. Sekarang pertanyaannya, apakah orang yang hidup di dalam kenajisan tidak ada pengampunan? Ada. Sekalipun memang berdosa terhadap dirinya sendiri, ada. Kalau mau bertobat. Amin, saudaraku.
itu bukan sesuatu perkara yang sulit bagi darah salib. Kalau memang mau menghargai darah salib. Hanya satu dosa yang tidak diampuni oleh Tuhan, yaitu orang yang tidak mau mengaku dosanya. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan dan segera mengakui dosa, termasuk kenajisan, wah, pasti Tuhan ampuni. Asal kita mau sungguh-sungguh hidup disucikan oleh darah salib yang suci. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi tetapi percabulan atau dosa kenajisan, berdosa terhadap dirinya sendiri. Mari kita lihat hal ini. Contohnya 1 Samuel 2. Contohnya, puji Tuhan. Contohnya 1 Samuel 2. Ya, bisa diikuti ya. Amin. Puji Tuhan. Baik juga pemuda remaja yang sedang menyaksikan live streaming. Saya berharap saudara memperhatikannya dengan sungguh-sungguh. Tubuh untuk Tuhan, Tuhan untuk tubuh. Puji Tuhan. 1 Samuel pasal yang kedua, ayat 12. Ayat 12 dan 13 terlebih dahulu. Boleh baca ayat 11. Demikian firman Tuhan. Baca. Kejahatan anak-anak Eli. 12 langsung aja. 12, 13. Adapun anak-anak lelaki Eli Ya. adalah orang-orang dursila. Adalah orang-orang dursila. Terus? Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Ya. Terus? Ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Terima kasih. Sampai di situ saja. Anak-anak Imam Eli adalah orang-orang dursila. Anak-anak Imam Eli, anak lelaki Imam Eli adalah orang-orang dursila. Mengapa? Karena penyebabnya dua hal. Satu, mereka tidak mengindahkan batas hak para imam terhadap bangsa itu atau umat Tuhan. Ya, ini dulu yang terlebih dahulu ya. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Sebetulnya tadi tidak mengindahkan Tuhan, tapi yang pertama kita lihat mereka tidak mengindahkan batas hak para imam terhadap bangsa itu atau umat Tuhan. Mengapa demikian? Baca terus sampai ayat 13 sampai ayat 16. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan Ya, ini baca 13 ulangi dulu. ataupun batas hak para imam Tidak terhadap bangsa mengindahkan itu, batas hak para imam terhadap umat Tuhan. Apa buktinya? Terus. setiap kali seseorang mempersembahkan korban Ya, sembelihan, terus. sementara daging itu dimasak, Iya, sementara potongan daging dari korban itu dimasak, terus. datanglah bujang imam Ya. membawa garpu bergigi 3 di Ya. tangannya, Iya, pembantunya Hofni Pinehas, anak Imam Eli, terus. dan dicucukkannya ke dalam bejana, Ya. atau ke dalam kuali, atau ke dalam belanga, Ya. atau ke dalam periuk. Ya, entah apapun alat masaknya, terus. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas, Ya. diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Terus. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. Betul-betul tidak mengindahkan batas hak para imam. Kemudian ayat 15. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, Ya. bujang imam itu datang, Ya. lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, Terus. berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, Ya. sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja. Puji Tuhan, ayat 16. Apabila orang itu menjawab, Iya. bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, Iya. kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu? Iya. Terus. Maka berkatalah ia kepada orang itu, Iya. sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak aku akan mengambilnya dengan kekerasan. Puji Tuhan. Jadi saudara, lihat ya. Setiap seseorang dari umat itu mempersembahkan korban sembelihan atau potongan-potongan daging dari korban sembelihan, anak-anak Imam Eli segera mengambil potongan-potongan daging yang mentah itu dengan mencucukkan garpu bergigi 3, bahkan mengambilnya dengan kekerasan, dengan cara paksa. Jadi jelas anak-anak Imam Eli ini adalah orang-orang dursila, tidak mengindahkan batas hak para imam terhadap umat itu. Sama dengan tidak menghargai korban Kristus. Sama dengan tidak menghargai korban Kristus. Amin. Amin. Puji Tuhan.
Haleluya. Ayat 17. Tidak menghargai korban Kristus, menjadi seteru dari salib Kristus. Itu intinya, menjadi seteru dari salib. Ayat 17. Dengan demikian, Ya. sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Dengan demikian sangat besarlah kedua anak lelaki Imam Eli, Hofni dan Pinehas, karena mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Memandang rendah korban untuk Tuhan. Belajarlah pemuda remaja, belajarlah untuk membawa korban persembahan yang terbaik. Jangan memandang rendah korban untuk Tuhan. Saya masih menemukan persembahan uang yang menjadi persembahan tapi sudah lusuh, kotor, bahkan sobek di sambung-sambung. Masih sering kali saya jumpai. Lah kalau orang memberikan semacam ini, orang yang tidak mengerti ibadah dan pelayanan, orang dunia masih masuk akal, tetapi sudah menerima firman Tuhan yang begitu dalam, tapi masih memandang rendah korban Kristus, memandang rendah korban untuk Tuhan, kan itu sudah tidak masuk akal. Semoga dapat dipahami dengan baik. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian itu tidak mengindahkan batas hak tadi ya, batas hak para imam terhadap umat itu. Dua, tidak mengindahkan Tuhan. Anak-anak Imam Eli, anak lelaki Imam Eli tidak mengindahkan Tuhan. Kita baca ayat itu 1 Samuel 2 ayat 22 sampai 23. Demikian 1 firman Tuhan. Samuel 2 ayat 22 sampai 23. Eli telah sangat tua. Ya. Apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, Apa itu? Terus? dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Ya. Terus? Berkatalah ia kepada mereka, Ya. "Mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu? Ya. Sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu." Ya. Anak-anak lelaki Imam Eli tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Jadi antara imam dengan imam mengadakan perjinahan, dikuasai oleh percabulan. Dan mereka melakukan percabulan itu di depan pintu kemah pertemuan. Coba tunjukkan dulu pintu kemah pertemuan. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Di situ mereka tidur bersama dengan perempuan-perempuan yang juga melayani. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 24. "Janganlah begitu, anak-anakku. Ya. Bukan kabar baik yang kudengar itu, bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran." Ya. Jika seorang pelayan Tuhan hidup dalam kenajisan percabulannya, orang lain akan tersandung. Orang lain akan tersandung. Sebab itu perhatikan sungguh-sungguh, tubuh adalah untuk Tuhan. Tuhan untuk tubuh, supaya kita jangan dibinasakan seperti perut dan makanan. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Jangan kita menjadi sandungan. Kalau tidak, tinggalkan pelayanan dulu. Jangan kita memandang rendah korban untuk Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 25. "Jika seseorang berdosa terhadap seorang yang lain, Ya. maka Allah yang akan mengadili. Iya. Tetapi jika seseorang berdosa terhadap Tuhan, Iya. siapakah yang menjadi perantara baginya? Terhadap dirinya, terhadap Tuhan, terhadap dirinya, siapa yang menjadi pengantara baginya? Terus? Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, Terus? sebab Tuhan hendak mematikan mereka." Iya.
Puji Tuhan. Perlu untuk dipahami, jika seorang berdosa terhadap yang lain, Allah yang akan mengadili. Tetapi jika seseorang hidup di dalam kenajisan, ia berdosa terhadap Tuhan dan terhadap dirinya. Amin, saudaraku. Intinya darah Yesus tidak berlaku atas dia kalau dia tidak mau bertobat dari situ. Kalau saya dengan saudara antara si A bertengkar dengan si B, Tuhan hakim yang adil. Tetapi kalau seseorang sudah berdosa terhadap Tuhan, berdosa terhadap dirinya karena kenajisan, siapa yang menjadi pengantara bagi dia? Dapat dipahami, saudaraku. Amin. Jadi betul-betul dosa kenajisan, dosa percabulan merupakan dosa yang paling dibenci oleh Tuhan. Sesuai dengan Wahyu 18 ayat 2. Dapat dipahami, saudara? Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami. Jadi kalau kita berdosa, jatuh dalam dosa kenajisan percabulan, berdosa terhadap dirinya, berdosa terhadap Tuhan, siapa yang menjadi pengantara? Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Jika seseorang tidak mau melepaskan dirinya dari dosa percabulan dan dosa kenajisannya, akhirnya binasa seperti Hofni dan Pinehas. Akhirnya binasa seperti Hofni dan Pinehas. Puji Tuhan. Coba baca kembali ayat 25 itu. Jika seseorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili. Puji Tuhan. Terus? Tetapi jika seseorang berdosa terhadap Tuhan, Ya. siapakah yang menjadi perantara bagi? Kalau hidup dalam kenajisan, dia berdosa terhadap dirinya, berdosa terhadap Tuhan. Siapa yang menjadi pengantara? Berarti darah Yesus tidak berlaku atas dia. Terus? Tetapi tidaklah didengarkan mereka Tidak perkataan didengarkan. ayahnya itu, Iya. sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Puji Tuhan. Sekalipun demikian, Imam Eli menyampaikan pengertian yang jelas kepada dua anaknya, Hofni dan Pinehas, tetapi kedua anak lelaki ini betul-betul tidak mau bertobat. Akhirnya Tuhan mematikan mereka. Akhirnya Tuhan mematikan mereka. Tuhan memang yang menghidupkan, tapi Tuhan juga mematikan. Dalam kitab Kejadian. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Saudara, setiap orang pasti mempunyai latar belakang, teramat lebih dalam dosa kenajisan, karena percabulannya. Itu tidak bisa dipungkiri. Setiap insan barangkali ada, mungkin tidak bersetubuh, tetapi memandang perempuan dan menginginkan dalam hati itu juga merupakan perzinahan secara rohani. Sebaliknya dengan perempuan, tidak dipungkiri. Iya, betul. Setiap orang hidup dalam kenajisan semacam itu ada. Tetapi mari kita dengan rendah hati menerima firman Allah malam ini. Mari kita menerima firman Tuhan dengan lemah lembut. Jangan dengan keras hati, jangan dengan sombong, jangan dengan arogansi, jangan dengan merasa diri lebih baik, lebih benar, lebih suci. Supaya kita juga jangan dimatikan seperti Hofni dan Pinehas. Kalau kita tidak mau mendengar nasihat yang baik, maka sama seperti Hofni dan Pinehas, akhirnya Tuhan mematikan mereka. Bukankah firman yang disampaikan Injil kepada kita malam ini? Amin. Pikulah salib Kristus, supaya kita dibenarkan oleh iman, bukan lagi hasil perbuatan, bukan lagi karena hukum Taurat, tapi dibenarkan karena iman. Terima nasihat firman. Jangan keras hati seperti orang dursila, tidak mengindahkan batas hak imam dengan umat, yang kedua tidak mengindahkan Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku.
Puji Tuhan. Baik yang di Pastori, terima nasihat firman. Baik yang di Serang, terima nasihat firman. Baik yang sendiri mengikuti live streaming, terima nasihat firman. Baik yang di Perumnas, terima nasihat firman. Jangan kerasan hati seperti kedua anak Imam Eli. Baik yang di BCA, terima nasihat firman. Kiranya dapat dipahami. Dan juga dengan kasih kepada anak Tuhan, baik juga umat Tuhan, anak Tuhan, umat Tuhan, hamba Tuhan, teristimewa pemuda remaja, terima nasihat firman. Jangan bertahan dengan kebodohan. Jangan menyukai apa yang dibenci oleh Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik, supaya kita boleh merasakan damai sejahtera Allah memerintah di hati kita masing-masing di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Itu namanya nikah rohani. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sebab itu, mari kita lihat jalan keluarnya. Puji Tuhan. Ya, jangan kita melihat kekurangan orang, tapi banyak juga kekurangan kita. Amin, saudara. Banyak juga kekurangan kita. Terima nasihat firman dengan rendah hati. Puji Tuhan. Kejadian 39 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Ya. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripada aku. Ya. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku Ya. selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Ya. Bagaimanakah mungkin, diulangi, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Singkatnya, Yusuf mempertahankan kekudusan Allah. Puji Tuhan, sekalipun kita memiliki suatu kedudukan dan juga dipercayakan oleh Tuhan jabatan dan kedudukan yang sangat tinggi, tetapi apa yang bukan hak kita, jangan kita renggut. Jangan kita renggut. Jangan kita perkosa kebenaran. Jangan kita perkosa kesucian Tuhan. Sekalipun kita memiliki suatu kepercayaan, suatu kedudukan. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Miliki roh takut akan Tuhan. 1 Petrus 1. 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Ayat 14 sampai 16 baca. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, Ya. dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu Ya. pada waktu kebodohanmu. Iya, terus. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di Ya. dalam seluruh hidupmu, Terus. sama seperti Dia yang kudus Ya. yang telah memanggil kamu. Puji Tuhan, tubuh untuk Tuhan, Tuhan untuk tubuh. Terus. Sebab ada tertulis, Iya. kuduslah kamu sebab aku kudus. Puji Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, kuduslah dalam seluruh hidup, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kita semua dari dunia ini. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, itu sama seperti tabut, di atasnya tutup pendamaian. Sebab tabut itu yang terbuat dari kayu penaga telah dilapisi dengan emas, luar maupun dalam, lahir batin, sehingga tutupan pendamaian atau tutupan grafirat dengan 2 kerub di atasnya menjadi naungan dari gereja Tuhan, sehingga kudus sama seperti Allah kudus adanya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Syaratnya 1, taat. Berarti tidak memberontak, tidak melawan apa yang menjadi kehendak Allah. Sama dengan patuh pada ajaran yang baik, yang benar, yang suci dan mulia. Itu taat. 2, jangan menuruti hawa nafsu yang menguasai kita pada waktu kebodohan. Jangan menuruti hawa nafsu yang menguasai kita pada waktu kebodohan. Puji Tuhan, seringkali waktu kebodohan itu terjadi
tetapi jangan dituruti. Amin. Manakala kita memang ada pada waktu kebodohan, jangan turuti hawa nafsunya. Kembali kepada terang firman Allah. Terus terngiang-ngiang di dalam hati dan pikiran kita masing-masing. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Puji Tuhan. Haleluya. Sesuai dengan Imamat 4:11 ayat 44 sampai dengan ayat 45. Jadi ayat ini dikutip kembali oleh Rasul Petrus dari Imamat 11 ayat 44 sampai dengan ayat 45. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Tapi terkait dengan binatang yang boleh dimakan dan yang tidak boleh dimakan. Itulah yang boleh dimakan, yang makanan binatang yang tidak boleh dimakan, itulah binatang yang haram. Tidak boleh dimakan. Contoh, ya, saudaraku, binatang yang haram, memama biak tapi tidak berkuku belah dua, unta, pelanduk dan kancil. Memang memama biak, tetapi kukunya tidak belah dua dan bersela panjang. Sebaliknya, babi, kuku belah dua dan bersela panjang, tapi tidak memama biak. Itu haram, najis, tidak boleh dimakan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Jadi kuduslah dalam seluruh hidup, seperti Dia yang kudus telah memanggil kita dari kegelapan dosa. Ayat 17. 1 Petrus 2:1 ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, Ya. yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, Ya. maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Hendaklah kita masing-masing hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Puji Tuhan. Hendaklah kita memiliki roh takut akan Tuhan selama kita berada di atas muka bumi ini. Amin, saudaraku. Takut akan Tuhan, benci kejahatan, dosa kenajisan, kefasikan yang lain-lainnya. Itu takut akan Tuhan. Kalau berani berbuat dosa walaupun di tengah ibadah, masih berada di tengah ibadah dan pelayanan, itu bukan orang yang takut akan Tuhan. Jadi selama kita menumpang di dunia ini, biarlah kiranya kita roh takut akan Tuhan itu betul-betul menguasai kita dalam seluruh sendi-sendi kehidupan rohani kita masing-masing. Amin. Amin. Puji Tuhan, karena kita tahu di sini, jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Camkanlah itu. Sebab itu miliki roh takut akan Tuhan. Dia tidak memandang muka, Dia tidak memandang bulu, Dia tidak peduli besar kecil, tua muda, laki-laki perempuan, kaya miskin, tidak peduli. Tidak kompromi. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan, milikilah roh takut akan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku, singkatnya, anak-anak Imam Eli mengawali pelayanan dengan roh, tapi diakhiri dengan daging. Puji Tuhan. Kita kembali melihat hal itu sejenak dalam 1 Samuel 2 ayat 25. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Jika seseorang berdosa terhadap seorang yang lain, Ya. maka Allah yang akan mengadili. Ya. Tetapi jika seseorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi perantara baginya? Terus? Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, Ya. sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Ya. Puji Tuhan, anak Imam Eli mengawali pelayanan dengan roh, tapi diakhiri dengan daging. Akhirnya mereka binasa, karena memang mereka adalah orang-orang dursila, tidak mau mendengar, tidak menghargai nasihat firman, lebih menyukai dosa kenajisan, percabulannya. Puji Tuhan. Sebaliknya Samuel diawali dengan daging, diakhiri dengan roh.
Puji Tuhan. Kita lihat itu. Lihat. 1 Samuel 2 ayat 11 baca. Lalu pulanglah Elkana ke Rama, tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Ya. Imam Eli. Ya, puji Tuhan. Samuel diserahkan menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Kemudian diakhiri dengan ayat 26. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, Iya. baik di hadapan Tuhan maupun di Ya. hadapan manusia. Diawali dengan daging, diakhiri dengan roh. Sehingga Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Demikian halnya dengan Yusuf. Puji Tuhan. Semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan juga semua orang menyukai Yusuf. Semua penduduk bumi datang ke Mesir untuk mencari makanan dan roti supaya ada kelangsungan hidup. Puji Tuhan. Biarlah kiranya pengajaran mempelai ini membawa kita sampai kepada pesta nikah anak domba. Singkatnya, ada kelangsungan hidup. Jadilah kehidupan muda remaja yang senantiasa memiliki roh takut akan Tuhan. Selain bertanggung jawab, berjuang untuk menyingkir dari dosa percabulan, dosa kenajisan. Dan Tuhan sudah asingkan kita dari dunia ini. Tidak lagi sama dengan dunia. Supaya kita menyatu dengan Tuhan. Tubuh untuk Tuhan. Tuhan untuk kita sekaliannya. Ayat terakhir Efesus 2. Ayat 21 baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, Ya. rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Ya. Kalau kita berada pada pendirian yang teguh, kita menjadi bait Allah yang kudus. Ya, kalau kita mengasingkan diri dari dunia dan dari percabulan, berarti berada pada pendirian yang teguh. Kita menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Ayat 22. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan Ya. menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Dan akhirnya menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita tundukkan kepala.